konseling naratif. Jadi, naratif terapi atau konseling naratif adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam pengubahan kondisi konseli. Cerita yang dibuat oleh konseli merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Konseli didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah hidup mereka yang membawa arti baginya. Konseling naratif mampu menangani seseorang yang mengalami kondisi seperti pesimis hebat, keraguan atas dirinya, mudah marah, ketidakpedulian, gelisah, cemas, dan beberapa perasaan yang menunjukkan masalah depresi yang dialami. Yang kedua, tokoh konseling naratif. Jadi, naratif terapi berasal dari Australia yang dikerjakan oleh Michael White dan David Epson. Michael White percaya bahwa hanya dengan melalui pengetahuan, orang bisa benar-benar menjadi penulis kehidupan mereka sendiri. Michael White adalah pasangan penemu dari naratif terapi, yaitu David Epson, di mana dia tinggal di Dulwich Center di Adelaide, Australia. David Epson adalah salah satu pengembang dari naratif terapi. Dia adalah asisten direktur di Pusat Terapi Auckland, New Zealand, dan penulis serta pengajar dalam ide-ide naratif. David Epson sebagai pembantu direktur pengembangan terapi naratif dari Pusat Terapi Keluarga di Auckland, Selandia Baru, dan dia sebagai penulis dan guru dari ide-ide naratif, sebagai pelancong internasional, dosen pada pusat pelatihan di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Profesional terhadap ancaman kehidupan anak-anak berpenyakit asma, berjuang untuk kelompok wanita penyandang anoreksia, dan melibatkan ayah-ayah yang lepas dari anak-anaknya. Yang ketiga, hakikat manusia. Jadi, hakikat manusia menurut pendekatan naratif, yaitu manusia atau klien adalah pakar dalam kehidupan mereka. Manusia sering mengidentifikasi diri dengan masalah mereka. Kemudian, manusia memiliki banyak keterampilan, kompetensi, dan sumber daya internal yang menarik untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Pengalaman hidup manusia secara internal diatur dalam cerita atau narasi, di mana orang cenderung untuk menceritakan diri mereka sendiri. Manusia dapat secara aktif membuat tujuan dan arti dari pengalamannya, serta manusia adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri. Yang keempat, tujuan konseling. Tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari arti bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Konselor naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Yang kelima, tahap-tahap konseling. Yang pertama, berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati dan mengecewakan konseli. Yang keempat, meminta konseli untuk melihat cerita dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang kelima, temukan saat-saat ketika konseli tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Yang keenam, menemukan bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Yang ketujuh, meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan, bagaimana yang bisa diharapkan dari kekuatan dan kompetensi seseorang, sehingga konseli menjadi terbebas dari cerita-cerita masalah yang menjenuhkan diri di masa lalu, dan ia dapat
membayangkan dan merencanakan untuk masa depan yang kurang bermasalah. Yang kedelapan, menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidaklah cukup untuk membaca cerita baru. Konseli perlu untuk hidup baru cerita luar terapi, karena orang itu masalah awalnya dikembangkan dalam konteks sosial. Adalah penting untuk melibatkan lingkungan sosial dalam mendukung kisah-kisah hidup baru yang telah muncul dalam percakapan dengan konselor. Yang keenam, teknik-teknik dalam konseling naratif. Yang pertama, pertanyaan dan pertanyaan lagi. Terapis naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan yang selalu dimulai dengan merespek secara positif, keingintahuan dan keterbukaan. Melalui proses bertanya, terapis memberikan kesempatan kepada klien untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dalam kehidupan mereka. Terapis berperan dalam menemukan bagaimana masalah ini pertama kali terjadi jelas dan bagaimana masalah ini mempengaruhi pandangan klien terhadap diri mereka. Yang kedua, eksternalisasi dan pembentukan kembali. Terapis naratif berbeda dari terapis tradisional lainnya, di mana terapis naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sebuah masalah. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah. White menyatakan, orang datang mencari terapis karena mereka menganggap mereka memiliki masalah. Ketika klien memandang diri mereka adalah masalah, mereka membatasi diri kepada cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Terapis berbicara pada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Hasil unik seringkali dapat ditemukan dalam masa lalu atau sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan klien untuk melihat perubahan yang mungkin dilakukan. Yang keempat, cerita alternatif dan mengarang kembali. Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapis naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil yang unik. Yang kelima, mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif yang ditulis oleh terapis mencatat sesi dan mungkin memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap klien, sebagaimana halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam sesi tersebut. Surat ini digunakan untuk mendorong klien mencatat kekuatan dan prestasi mereka sehubungan dengan menangani masalah atau mencatat makna dari prestasi mereka bagi orang lain dalam komunitas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu saja, anak. Ibu selalu ada waktu untuk siswa yang ingin berkonsultasi. Baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, kalau boleh Ibu tahu, nama kamu siapa dan kelas berapa? Nama saya Ica, Bu, dari kelas 10. Oh, Ica. Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan pada Ibu? Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami, Bu. Baiklah, Ica, sebelum lebih jauh menyampaikan permasalahan yang kamu rasakan, Ibu ingin bertanya apakah sebelumnya kamu pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Iya, jadi perlu kamu ketahui bahwa Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu kamu menyelesaikan
Iya Bu, saya siap melakukannya. Baiklah, kalau begitu silakan Ica mulai menceritakan masalah yang ingin kamu ceritakan pada Ibu. Baik Bu, jadi begini Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan menurun karena saya kurang bisa berkonsentrasi pada saat belajar di rumah. Oh, nampaknya kamu merasa sedih karena memikirkan prestasi belajar kamu yang menurun karena kurang bisa berkonsentrasi belajar di rumah. Benar begitu? Iya Bu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut mengapa hal ini bisa terjadi? Begini Bu, kemarin Ibu Sudia, guru fisika saya, mengirimkan hasil ulangan harian saya yang dilaksanakan seminggu yang lalu, dan ternyata nilai ulangan harian saya masih jauh di bawah rata-rata Bu, karena ulangannya mendadak dan saya kurang siap melakukan ulangan itu, makanya nilai saya rendah Bu. Jadi kamu merasa kecewa dengan hasil belajar yang kamu dapatkan? Iya Bu, akhir-akhir ini nilai-nilai ulangan yang saya peroleh selalu di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajar saya di kelas menurun dan anjlok yang membuat saya menjadi sedih. Selain itu, ayah saya juga selalu mengganggu saya ketika sedang belajar dan orang tua saya tidak mempermasalahkannya. Pekerjaan rumah juga menjadi salah satu penyebab saya Bu. Jika saya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum belajar, ibu saya akan marah. Baiklah, Ibu memahami tentang hal itu. Nah, sekarang coba Ica ceritakan mengenai cara belajar Ica baik di rumah maupun di sekolah yang mungkin berkaitan dengan pencapaian prestasi kamu sekarang dan mengapa Ica tidak menyenangi pelajaran fisika. Iya Bu, saya menyadari bahwa cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar diakibatkan karena kondisi di rumah yang kurang mendukung. Padahal orang tua saya tahu bahwa saya sedang belajar, namun mereka tidak menghiraukan saya Bu. Saya kurang menyukai pelajaran fisika karena guru fisika terlalu banyak memberikan tugas dan sangat jarang menjelaskan tentang suatu rumus, bahkan memberikan contoh hanya sekali saja Bu. Berarti prestasi belajar kamu menurun karena kamu kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar dan akibatkan kondisi rumah tidak mendukung dalam proses belajar dan juga guru fisika terlalu banyak memberikan tugas tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Benar begitu? Benar Bu. Baiklah Ica, berdasarkan cerita yang Ica yang Ibu dengarkan tadi, Ica ingin memperbaiki prestasi belajar Ica, akan tetapi Ica tidak mampu karena bingung untuk mencari solusinya. Dengan begitu? Iya Bu, begitulah keadaannya. Dan karena itulah prestasi belajar kamu menurun dan kamu mempunyai pikiran bahwa kondisi rumah tidak mendukung dalam proses belajar di rumah dan guru fisika Ica yang terlalu banyak memberikan tugas, kemudian kedua orang tua yang kurang memperhatikan Ica. Iya Bu, benar begitu. Dari penjelasan Ica tadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang kamu hadapi sebenarnya bersumber dari keadaan kondisi di rumah yang kurang mendukung, kurangnya perhatian dari orang tua dan guru fisika yang terlalu banyak memberikan tugas sehingga Ica tidak menyenangi pelajaran fisika. Iya Bu. Setelah Ica menceritakan semuanya, kira-kira Ica sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah yang Ica hadapi? Sudah Bu, saya akan berusaha mengatur jadwal belajar saya. Saya juga akan membicarakan kepada orang tua saya tentang adik saya yang selalu mengganggu saya saat belajar, dan saya juga akan mengatakan kepada orang tua saya kalau saya tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah pada saat hari sekolah. Lalu bagaimana dengan ketidaksukaan Ica dengan mata pelajaran fisika? Kalau itu saya akan berusaha mencari cara agar saya senang belajar fisika Bu. Bagus sekali Ica, itu ide yang bagus. Jadi kamu akan mengatur jadwal belajar kamu dan mencoba membicarakan keluhanmu dengan orang tuamu dan juga guru mata pelajaran. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Apa kamu bisa berjanji dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya? Iya Bu. Jadi kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Saya akan memulainya besok Bu. Saya akan melakukannya demi masa depan dan orang tua saya. Baik, lalu kapan kamu akan memberitahu ibu tentang hal yang telah kamu lakukan tersebut? Saya akan memberitahu ibu secepatnya, mungkin seminggu lagi Bu.
Kalau begitu